Yang terhormat Ketua Stika Al-Hidayah Dr. Andes Kiai Haji Nurul Huda Adim MMPD. Yang kami hormati PK3 Dr. Andes Haji Jalaluddin MMPD. Dan yang kami hormati Ketua Prodi Dr. Andes Muhammad Jufri MMPD. Dan yang kami hormati pula pendamping atas terselenggaranya acara pada sore hari ini, yakni Bapak Jawawi. Dan tentunya yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa Stika Al-Hidayah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang tiada batas kepada kita semua. Salah satunya adalah nikmat sehat dan sempat sehingga kita bisa menghadiri acara pada sore hari ini. Kedua kalinya sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik. Sebelum kita mulai acara pada sore hari ini, marilah kita buka dengan pembacaan umul kitab dengan harapan acara pada sore hari ini bisa terselenggara dengan baik dan sukses. Amin. Al-Fatihah. Terima kasih. Selamat sore rekan-rekan mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Saya ucapkan selamat datang dalam debat calon ketua dan wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Stika Al-Hidayah tahun 2021-2022. Saya Adil Hakim pada hari ini diberi mandat oleh panitia untuk memandu berjalannya debat kandidat calon ketua dan wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Stika Al-Hidayah. Debat ini diselenggarakan dalam rangka penajaman visi dan misi calon ketua dan wakil ketua BEM Stika Al-Hidayah. Hadirin yang terhormat, format debat kali ini akan mengakomodir adanya pertanyaan dari publik yang akan diajukan secara langsung kalau waktunya nutup, dan debat pada sore hari ini akan terdiri dari bagian yang berisikan pertanyaan dari tim panelis dan selanjutnya pertanyaan dari peserta atau hadirin sekalian. Hadirin sekalian, kita simak terlebih dahulu tata tertib debat pada sore hari ini. Untuk para pasangan calon dan para pendukung dimohon untuk menyimak tata tertib pada debat sore hari ini. Yang pertama, pada masing-masing calon diberi waktu untuk menjawab pertanyaan atau persoalan yang diberikan. Yang kedua, tidak diperbolehkan memotong pasangan calon lain saat sedang memaparkan jawaban. Yang ketiga, waktu menjawab dihitung ketika paslon mulai berbicara. Yang keempat, pasangan calon tidak diperkenankan untuk memberikan pertanyaan ataupun pernyataan yang menyerang personal pasangan calon lainnya. Mengerti para pasangan calon? Dalam debat pada sore hari ini akan terdiri dari dua segmen. Yang pertama, pasangan calon diberikan waktu untuk menyampaikan visi dan misi. Yang kedua, pasangan calon diberikan waktu untuk menjawab pertanyaan dari panelis yang telah dipersiapkan oleh panelis yang akan dibacakan oleh saya sebagai moderator. Langsung saja ke segmen yang pertama. Dimohon kepada masing-masing pasangan calon untuk menyampaikan visi dan misi dengan durasi waktu 2 menit. Waktu akan dihitung sejak paslon berbicara dan bisa dipaparkan secara bergantian antara ketua dan wakil. Untuk itu saya mulai dari pasangan calon yang pertama, yaitu paslon 01. Kepadanya dipersilahkan. Visi dari kami paslon nomor 1, BEM Stika ini adalah poros pergerakan dan pengembangan kemahasiswaan untuk mewujudkan mahasiswa ilmu yang berdaya saing. Jadi untuk mendongkrak keberhasilan dari visi, ada strategi baru dari kami, yaitu membuat misi-misi. Misi pertama dari kami adalah membangun tata kelola BEM Stika Al-Hidayah yang profesional berlandaskan asas kekeluargaan. Terus yang kedua, mengoptimalkan pengelolaan pengembangan kompetensi, minat dan bakat mahasiswa. Untuk misi ketiga, mengembangkan aspek keilmuan dan pengetahuan untuk menanggapi isu-isu strategis. Yang keempat,
mengoptimalkan fungsi koordinasi dan advokasi kemahasiswaan dalam sebuah simpul kolaborasi. Yang kelima, menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan yang efektif dan efisien sekaligus menjadi instrumen dalam mengakomodasi gagasan-gagasan mahasiswa. Jadi dari misi-misi kami itu kami persiapkan untuk bagaimana kemudian visi itu terwujud dengan harapan gandengan dari teman-teman atau sahabat-sahabat mahasiswa. Karena tidak ada yang paling penting dan saya tidak mau sebagai paslon nomor 1 visi dan misi cuma sebuah wacana, akan tetapi mari kita bergandeng tangan bahu-membahu untuk waktu sudah habis. Ya, terima kasih. Itu saja visi misi dari kami. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada paslon nomor urut 2 untuk menyampaikan visi dan misinya. Waktu 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Kami di sini sebagai kandidat 02 Ahmad Bunga Kasturi, kemudian rekan saya yaitu Muhammad Lutfi, memiliki sebuah misi. Visi yang pertama yaitu visi menjadikan BEM sebagai wadah penerima aspirasi mahasiswa sekaligus penggerak dan pelaksana aspirasi mahasiswa yang relevan bagi mahasiswa dan universitas. Juga menciptakan BEM sebagai organisasi yang jujur, adil, disiplin, dan berakhlak mulia dalam lingkup masyarakat maupun kampus. Adapun juga misi dari kami, yakni yang pertama, memotivasi sesama rekan mahasiswa agar menumbuhkan daya saing yang tinggi dan produktivitas yang berdampak di era teknologi yang dinamis di tengah masyarakat. Misi yang kedua, yakni menjadikan BEM sebagai mediator antara universitas dan mahasiswa dalam berkomunikasi dan berdiskusi, juga menjadi penampung dan pelaksana aspirasi mahasiswa. Yang ketiga, misi kami adalah mendukung pertumbuhan mahasiswa yang memiliki intelektual tinggi dan keberanian yang besar dalam menanggapi segala bentuk perubahan. Yang keempat, misi kami adalah mewujudkan BEM yang inklusif, bekerja dengan komitmen, dan memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap tugas yang diemban. Dan yang terakhir, misi kami adalah mengambil kesempatan yang bermanfaat bagi perkembangan BEM dan pengembangan mahasiswa baik secara internal maupun eksternal. Terima kasih. Baik Bapak, waktunya sudah Wassalamualaikum habis. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk paslon yang ketiga dipersilahkan untuk menyampaikan visi dan misinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini, pada kesempatan pada sore hari ini, sebetulnya ya ini untuk pemilihan BEM ini ya sebetulnya ditunggu-tunggu sebetulnya mulai tahun-tahun kemarinnya ya, sehingga baru saat ini terlaksananya pemilihan ketua BEM ini. Dan saya tidak mempunyai banyak visi dan misi, ya cuman beberapa visi saja ya. Silakan. Visi yang pertama, untuk terwujudnya pemerintahan mahasiswa setika Al-Hidayah transformatif ya. Dan untuk progresif dan transportasi terhadap mahasiswa dan masyarakat. Visi dari kami, visi yang pertama, meningkatkan karakter mahasiswa yang berkepemimpinan, berdiri, berakhlak serta bertanggung jawab terhadap pribadinya masing-masing. Terima kasih Bapak, waktu sudah habis. Untuk selanjutnya kita akan ke segmen yang selanjutnya, yakni kepada para pasangan calon untuk memilih
kertas yang telah disediakan oleh panitia, dan nanti yang kertas itu berisi pertanyaan yang nantinya pertanyaannya akan dibacakan oleh saya. Silakan kepada panitia yang bertugas, dimulai dari paslon nomor 01. Pertanyaannya adalah, sekiranya nanti Anda terpilih menjadi ketua dan wakil ketua BEM Mustika Al Hidayah, dalam ketika Anda nanti terpilih, ketika Anda menjalankan visi misi Anda, terus ada kendala yang kurang solidnya pengurus sehingga terkendala agenda yang sudah Anda rencanakan, pertanyaannya adalah langkah apa saja yang akan Anda ambil untuk mengatasi hal tersebut? Jelas pertanyaannya, Pak? Ya. Kalau begitu, waktu menjawab saya beri 2 menit. Silakan untuk dijawab. Jadi kalau misalnya nanti kami terpilih jadi presiden BEM Mustika, ada kendala dalam penerapan atau pewujudan dari visi misi dari kami. Permasalahan pertanyaan itu, apabila di kabinet katakan seperti itu, kepengurusan BEM itu ada ketidaksolidan sehingga visi misi kami terkendala. Jadi langkah yang kami lakukan itu pertama harus melakukan evaluasi sesegera mungkin, di mana dan apa saja yang harus diperbaiki seperti itu. Kami akan mengadakan rapat-rapat atau bisa jadi nanti kita akan adakan revisi dari kabinet. Masih ada waktu apa mau dicukupkan atau ditambah? Ketika di dalam sebuah perjalanan visi dan misi kami itu terjadi sebuah kendala di mana dalam kepengurusan itu banyak dari teman-teman kita tidak sejalan, bahkan semangatnya loyo. Maka kita harus mengambil jalan-jalan seperti yang apa yang dikatakan oleh saudara saya, merevisi di dalam dan memperbaiki dalam secara intinya di internal. Karena keberhasilan sebuah organisasi itu bukan ditentukan berapa dekade dia menjabat atau berapa dia. Baik, memang waktunya sudah habis. Makasih, Pak. Ya. Untuk selanjutnya, pasangan calon nomor 2 dipersilakan mengambil kertas yang telah disediakan. Pertanyaannya adalah, ketika Anda terpilih nanti menjadi presiden mahasiswa SMIKA, langkah apa saja yang akan Anda lakukan untuk bisa memajukan BEM Mustika Al Hidayah? Jelas pertanyaannya. Ya, silakan untuk menjawab. Waktunya sama, 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang tadi diajukan, yaitu untuk memajukan BEM Mustika Al Hidayah. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu memperbaiki struktural di dalam BEM itu sendiri. Karena ketika sudah dilantik menjadi Presma dan wakil Presma dan tidak memperbaiki BEM terlebih dahulu dari dalam, maka nantinya akan amburadul kepengurusannya. Jadi langkah pertamanya itu memperbaiki dari dalam dulu. Seperti itu, saya cukupkan. Masih ada waktu apa mau dicukupkan atau mau ditambahkan? Dicukupkan. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, karena tinggal 1 ya langsung dibacakan saja ya. Jadi pertanyaannya kepada paslon nomor 3, mohon disimak baik-baik. Terkait pengurus yang tidak aktif, kebijakan apa saja yang akan Anda lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Jelas pertanyaannya? Ya, silakan dijawab. Waktunya sama, 2 menit saat Anda mulai berbicara. Bagi semuanya saya itu jadi seorang BEM. Jadi bagi anggota atau pengurus yang tidak aktif, kita akan untuk mengambil keputusan nantinya apabila pengurus itu tersebut tidak ingin memperbaiki diri nantinya, dan terpaksa nantinya saya akan mengeluarkan pengurus itu tersebut apabila pengurus itu tersebut tidak ingin berubah untuk bagaimana langkahnya untuk ke depan demi memajukan mahasiswa ketika Al Hidayah ini supaya lebih baik nantinya untuk ke depannya. Jadi dengan secara terpaksa akan pengurus itu akan atau dikeluarkan atau diganti lagi oleh kepada mahasiswa yang sepatutnya nanti untuk memajukan mahasiswa yang ada di ketika ini. Mungkin hanya itu, sekian, terima kasih. Baik, waktunya masih ada, kalau mau dicukupkan?
Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk ketiga pasangan calon BEM Mustika Al-Hidayah. Siap. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup mahasiswa. Baiklah, kita beralih ke segmen yang ketiga. Peserta diperbolehkan bertanya kepada masing-masing paslon, maksimal satu pertanyaan untuk masing-masing paslon. Peserta atau mahasiswa yang mau bertanya, dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya 2 menit. Yang pertama, saya melihat di papan nama untuk paslon nomor 1, wakil, gambar dan kenyataannya beda. Ini gimana ini ceritanya? Kenapa tidak ada konfirmasi kepada mahasiswa Mustika Al-Hidayah? Ini kayaknya dari saya pengennya milih nomor 1. Tapi karena Anda yang saya suruh pertanyaan bukan mengkomplain. Oke. Yang kedua, kenapa untuk seluruh calon tidak memakai alma mater Mustika Al-Hidayah? Kenapa yang panitianya lebih resmi Saya ketimbang bilang calon? pertanyaannya itu untuk calon, nanti visi misinya, misalkan terkait visi misi atau kedepannya itu bagaimana, bukan mengkomplain. Iya komplain Pak, saya komplain. Itu kepada komplain saya. Ini kan sesinya tanya jawab. Ini kan sesinya tanya jawab, bukan komplainan, Oke, Mas. kita pertanyaan. Ya, silakan. Kalau misalnya di antara kalian semua, Ya, saya tanya dulu. Bapak ini mau bertanya kepada paslon nomor berapa? semuanya Pak, Enggak. semuanya nggak apa-apa kan, tergantung saya mananya kan. Nggak dibatasi kan ya? Oke. Biasanya di antara kalian yang bisa menjadi presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa, keyakinan apakah untuk membangun Mustika Al-Hidayah ini better than before, lebih baik daripada sebelumnya? Karena di antara kalian masih tidak pernah menjadi kepengurusan di BEM Mustika Al-Hidayah. Terima kasih. Keyakinan apakah untuk bisa kami itu menjadi yakin saya berikutnya? Ya. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Apa pertanyaannya sudah jelas? Ini menanyakan soal keyakinan. Seperti itu. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini kami beri waktu untuk menjawab 1 menit. Saya mulai dari paslon nomor urut 3. Sudah siap menjawab? Dimohon untuk pertanyaannya diulang kembali. Menit Jadi pertanyaannya adalah keyakinan apa yang membuat Anda yakin untuk menjadi presiden mahasiswa Mustika? Ya, bagaimana cara meyakinkan para peserta seperti itu kalau Anda itu layak menjadi presiden mahasiswa Mustika Al-Hidayah? Sementara Anda sendiri tidak pernah menjadi pengurus seperti itu. Ya, disampaikan banyak terima kasih pada yang bertanya. Saya di sini ya, sebagai calon akan menjawab pertanyaan. Dipersilakan untuk langsung menjawab karena waktunya berjalan. Oke. Saya yakin ya, dan saya yakin-yakinnya saya yakin untuk bagaimana nantinya ketika Al-Hidayah ini supaya maju. Saya akan mewujudkan impian saya sesuai dengan kemampuan saya, sesuai dengan keinginan saya. Akan saya majukan BEM Mustika ini ya dengan sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan saya dan dukungan dari teman-teman mahasiswa sekalian. Ya, mungkin hanya itu. Sekian, terima kasih. Waktunya sudah habis juga. Terima kasih. Jadi sama pertanyaannya untuk paslon nomor urut 2 bisa dijawab, waktunya 1 menit. Jadi cara kami untuk meyakinkan mahasiswa bagaimana ketika kami tidak pernah ikut dalam kepengurusan BEM, tapi bagaimana kami meyakinkan bahwa kita ini bisa. Yang pertama memang kami di sini semua pasangan calon di sini melihat
BEM yang dulu itu pernah mati. Nah, maka kami akan buat yang lebih baik lagi dari yang pernah mati itu. Ini sudah bicara tentang fakta lagi, tentang yang tadi bertanya, karena dia juga pernah menjadi anggota BEM yang pernah mati itu. Sekian, terima kasih. Ya, berikan tepuk tangan untuk paslon nomor 2. Selanjutnya untuk paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan. Waktunya sama. Terima kasih. Mungkin lebih jelas, mohon dilihat dari pengalaman organisasi kami aja yang di depan di papan. Jadi berangkat dari sini, ya, kami ada keyakinan penuh bahwa kami bisa menjadi presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa di BEM Stika Al Hidayah ini. Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk paslon nomor 1. Siapa ini? Satu lagi pertanyaan dari mahasiswa atau peserta. Silakan jika ada yang ingin Oleh bertanya. panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Salam. Untuk kali ini saya akan bertanya kepada masing-masing calon, di mana pertanyaannya di sini adalah organisasi apa kuliah? Itu saja. Terima kasih. Organisasi apa kuliah? Yang mana yang akan lebih dipentingkan nanti setelah terpilih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya adalah disuruh milih ya, organisasi atau kuliah, seperti itu. Saya mulai untuk menjawab dari paslon nomor urut 1. Dipersilakan, waktunya 1 menit. Oke, ketika ada yang mempertanyakan antara kampus dan organisasi, kuliah dan organisasi, sebenarnya mahasiswa yang baik itu bisa menempatkan akademisnya dan aktivisnya. Kalau memang dia sebagai organisatoris, maka dia bisa menempatkan sebagai akademis di kampus. Tapi kebanyakan kalau orang-orang organisatoris, maka dia akan mementingkan organisasinya. Tapi begitu juga orang-orang yang akademis, maka dia akan mementingkan akademisnya sendiri. Tapi lebih baik itu sama-sama ada ada keseimbangan antara akademis dan aktivisnya. Itu aja. Ya, terima kasih, waktunya juga sudah habis. Untuk pertanyaan yang sama diajukan kepada paslon 02. Dipersilakan untuk menjawab. Waktunya sama, 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Kalau disuruh memilih antara organisasi dengan kuliah, maka ini ya dibagi 50% lah. Karena baru ini sepakat dengan 01 bahwa bisa menempatkan diri sesuai karakternya masing-masing. Dicukupkan seperti itu. Ya, waktunya masih ada. Apa mau ditambah oleh wakilnya? Cukup ya? Ya, terima kasih. Selanjutnya untuk paslon 03 dipersilakan untuk menjawab. Jadi kalau disuruh milih begini ya, antaranya organisasi dengan itu kampus, itu sebetulnya seimbang ya, sama-sama dibutuhkan. Antaranya organisasi itu penting juga dan sekolah itu penting juga. Jadi sama-sama dibutuhkan lah gitu, sama-sama yang mempunyai arti pendidikan, sama-sama mempunyai arti pendidikan. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk pasangan calon Badan Eksekutif Mahasiswa Al Hidayah. Hadirin sekalian, semua paparan tadi pastinya untuk mempertajam visi dan misi, untuk membantu menunjukkan bahwa ketiga pasangan calon ini mempunyai visi misi yang jelas. Dari argumen tersebut, semoga kita dapat menelisik lebih jauh perencanaan mereka yang semoga saja bukan hanya menjadi wacana, tetapi tetap menjadi kerja nyata, karena memang yang kita butuhkan bukan sekedar janji,
tapi bukti nyata. Mewakili panitia yang bertugas, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas segala kehadiran rekan-rekan semua. Sebelum saya akhiri dan lanjut ke pemilihan, saya ada satu pantun bahwa ada anak memakai bajunya gambar burung Garuda, bahwa bangsa ini tak akan maju kalau bukan di tangan pemuda. Tepuk tangan dulu biar semangat. Pola dia, pola. Hidup mahasiswa. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara inti yakni pemilihan ketua dan wakil ketua badan eksekutif mahasiswa Astika Al Hidayah. Baik, langsung saja kita saksikan pencoblosan pada sore hari ini. Kita mulai dari semester 7. Atas nama ABD Abdullah, Ahyar Rasidi, Devi Mariana. Disilakan untuk semester. Yang merasa namanya dipanggil minta tolong. Dimulai dari semester 7. Silahkan sebelum mengambil surat suara dipersilakan untuk tanda tangan terlebih dahulu. Untuk mencoblos ada 3 tempat. Silahkan ambil surat suara di panitia. Itu keluar di sebelah barat. Silakan keluar sesuai janji yang telah disediakan. Dari setuju yang tidak punya dibanding tinggi opsi langsung lah. Yang kemarin ada di komisi 7 ala. Itu keluar di sebelah barat. Mohon tertib keluar ke sebelah barat. Kota suara di sebelah TJ. Kota suara di sini Mbak. Banyak maaf, banyak pasti. Inilah sesuai hati nurani dengan memilih sesuai hati dia. Ayo dipersilakan dilanjut. Mohon diatur keamanan di bagian pintu masuk. Dipersilakan sesuai dengan keinginan hati. Sekiranya itu bisa membawa BEM Astika Al Hidayah ke depannya lebih baik,